Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan dari beberapa materi tentang ragam bahasa. Yang pertama itu pengertian ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa itu sendiri dapat didefinisikan sebagai cara seseorang menggunakan bahasa dengan situasi, tempat, tujuan, dan dengan siapa kita berbicara. Setiap orang bisa berbicara dengan cara yang berbeda tergantung keadaan. Misalnya, cara kita berbicara dengan teman tentu berbeda dengan cara kita berbicara dengan dosen, guru, orang tua, atau saat menulis surat resmi. Jadi ragam bahasa itu sendiri bisa diartikan sebagai perbedaan bentuk atau gaya berbahasa yang digunakan oleh seseorang agar komunikasinya tepat dan sesuai dengan konteksnya. Yang kedua yaitu faktor penyebab munculnya ragam bahasa. Munculnya berbagai ragam bahasa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor penutur, faktor lawan bicara, faktor situasi dan kondisi, faktor tujuan komunikasi, dan faktor media atau lisan atau tulisan. Yang ketiga yaitu macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu ragam bahasa berdasarkan media pemakaian. Ragam bahasa berdasarkan media pemakaian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan bisa digunakan secara langsung melalui suara. Ciri-cirinya seperti ada intonasi, tekanan suara, dan gestur tubuh. Kalimat sering tidak lengkap tetap dipahami, dapat menjadi pengulangan kata atau interjeksi seperti anu, dan yakan. Bersifat spontan dan tidak terlalu terikat pada kaidah EYD. Yang kedua yaitu ragam tulis. Ragam tulis itu dapat disampaikan dalam bentuk tulisan. Ciri-cirinya mengikuti kaidah ejaan atau tanda baca, struktur kalimat lebih lengkap, tidak menggunakan intonasi atau gerak tubuh, bersifat lebih terencana atau tetap. Yang kedua itu ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa berdasarkan situasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ragam resmi atau formal dan ragam non-resmi atau informal. Ragam resmi atau formal bisa digunakan dalam situasi resmi seperti surat dinas, pidato, karya ilmiah, atau berita. Ciri-cirinya seperti menggunakan bahasa baku, kalimat lengkap atau tidak teratur, tidak menggunakan kata tidak baku, slang atau kata daerah, dan bersifat objektif dan jelas. Yang kedua, ragam tidak resmi atau informal. Ragam tidak resmi atau informal biasa digunakan dalam situasi akrab, santai, atau tidak resmi. Ciri-cirinya seperti banyak menggunakan kata non baku atau bahasa gaul, struktur kalimat sederhana, kadang disertai ungkapan emosional dan ekspresif. Yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan penggunaan atau bidang kehidupan. Ragam bahasa ini disesuaikan dengan tujuan atau bidang tertentu, seperti jenis ragam ilmiah, ragam hukum, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam teknologi atau profesional. Jenis ragam ilmiah, ciri-cirinya seperti bersifat objektif, logis, sistematis, menggunakan istilah ilmiah. Sedangkan ragam hukum menggunakan istilah hukum, kalimat panjang dan tegas. Ragam jurnalistik, ciri-cirinya singkat, padat, menarik perhatian pembaca. Ragam sastra, ciri-cirinya kreatif, imajinatif, penuh gaya dan bahasa. Dan ragam teknologi atau profesional, ciri-cirinya seperti banyak istilah teknis sesuai bidangnya. Yang keempat itu ragam bahasa berdasarkan tempat atau daerah atau ragam geografis. Ragam
bahasa berdasarkan tempat atau daerah itu muncul karena perbedaan daerah asal penutur bahasa Indonesia yang digunakan di Sumatera berbeda dialeknya dengan yang digunakan di Jawa atau Kalimantan. Yang kelima itu ragam bahasa berdasarkan hubungan antar penutur. Ragam bahasa berdasarkan hubungan antar penutur berkaitan dengan tingkat keakraban dan hubungan sosial antara penutur. Yang keempat, fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa memiliki fungsi untuk menyesuaikan cara berbahasa dengan konteks dan kebutuhan komunikasi. Beberapa fungsi utamanya seperti sebagai alat komunikasi yang efektif, menyesuaikan bahasa agar pesan mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua, menunjukkan identitas sosial atau profesi. Misalnya, bahasa ilmiah digunakan oleh akademisi, bahasa gaul yang digunakan oleh remaja. Yang ketiga itu menciptakan suasana yang sesuai. Misalnya, bahasa sopan untuk situasi formal, bahasa santai untuk percakapan akrab. Yang keempat, mempermudah penyampaian informasi. Misalnya, karena setiap ragam memiliki aturan dan gaya tertentu yang mendukung kejelasan makna. Poin yang kelima itu contoh perbandingan ragam bahasa. Contohnya situasi, permintaan tolong, permintaan izin, ucapan terima kasih, dan pernyataan. Ragam formalnya, apakah Anda dapat membantu saya memindahkan kursi ini? Dan ragam informalnya, bantuin pindahin kursi dong. Permintaan izin, ragam formalnya, mohon izin meninggalkan ruangan sebentar. Ragam informal, aku keluar dulu bentar ya. Ucapan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ragam informalnya, makasih ya. Pertanyaan, ragam formalnya, apakah Anda mengetahui jadwal rapat besok? Ragam informalnya, lu tahu nggak rapatnya besok jam berapa? Baik, dari setiap materi yang saya jelaskan, adapun kesimpulannya yaitu ragam bahasa menunjukkan keragaman dan kelenturan bahasa Indonesia dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai konteks komunikasi. Tidak ada satu ragam yang lebih baik dari yang lain, melainkan ragam yang